Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Rahayu dari Program Studi Perbankan Syariah. Di sini dalam mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Lokal 1, saya akan membuat video pembelajaran singkat mengenai akuntansi. Akuntansi dalam bahasa Arab adalah al-muhasabah yang berasal dari kata masdar hasaba yuhasbu yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah, al-muhasabah memiliki berbagai asal kata, yaitu asaba yang berarti menjaga atau mencoba mendapatkan. Juga berasal dari kata iktisaba yang berarti mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan. Juga berarti menjadikan perhatian atau mempertanggungjawabkannya. Akuntansi syariah adalah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya. Di dalamnya tercantum catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan tersebut bertujuan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, perbedaan akuntansi lembaga keuangan syariah dan akuntansi umum. Akuntansi konvensional mempraktikkan adanya teori pencadangan dan ketelitian diri, menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengkesampingkan laba yang bersifat mungkin. Sedangkan akuntansi syariah memperhatikan itu dengan penentuan nilai atau harga berdasarkan harga nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk memungkinkan bahaya dan risiko. Nah, akuntansi ini juga diterapkan dalam beberapa akad syariah, di antaranya seperti akad musyarakah, murabahah, ijaroh, salam, dan banyak lainnya. Di sini saya akan membahas tentang musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah atau kemitraan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih. Berdasarkan PSAK Syariah nomor 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara pihak pemilik modal yang menggabungkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Berdasarkan pernyataan PSAK Syariah nomor 106, pernyataan standar akuntansi keuangan, akuntansi musyarakah pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK-IAI pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan-ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59, akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Kemudian, pedoman akuntansi untuk musyarakah menurut PSAK 106 meliputi karakteristik pembiayaan musyarakah, pengakuan dan pengukuran musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah. Yang selanjutnya dalam akad syariah yang menggunakan akuntansi yaitu akad murabahah. Kata murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan atau tambahan atau keuntungan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia IAI 2013, dalam pernyataan standar akuntansi PSAK 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dengan pembeli.
Selanjutnya, dasar hukum murabahah telah terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, serta juga telah disepakati oleh para ulama. Para ulama sepakat bahwa jual beli murabahah ini diperbolehkan. Alasannya bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan akan barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat dari murabahah. Rukun murabahah yang pertama pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. Yang kedua objek murabahah, modal dan kerja. Yang ketiga persetujuan kedua belah pihak atau disebut dengan ijab dan qabul. Yang keempat yaitu nisbah ataupun keuntungan. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat murabahah. Yang pertama yaitu penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Kontrak harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika barang tersebut berdasarkan hasil dari hutang atau dibeli secara hutang. Kemudian jenis murabahah ada dua. Yang pertama murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Kemudian yang selanjutnya adalah murabahah sederhana. Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga yang sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang Selanjutnya yaitu tujuan PSAK Syariah nomor 102. Yang pertama, akuntansi murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Yang kedua, lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. Yang ketiga, pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah. Dan karakteristik dari murabahah menurut PSAK Syariah nomor 102 ini yaitu murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai ataupun dengan cara tangguh. Akad murabahah memperkenankan penawaran yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan atau dari aset lainnya. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan perjanjian, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.